Salam sehat untuk setiap kita. Saudara, Louis Zamperini adalah seorang peraih medali emas lari dalam Olimpiade 1936 di Berlin. Namun, Perang Dunia Kedua membuat dia batal mengikuti Olimpiade selanjutnya di Tokyo pada tahun 1940. Alih-alih meraih medali emas, ia terpaksa bergabung dalam militer untuk membela negaranya Amerika. Louis mengalami nasib naas ketika ia dalam suatu operasi mencari rekan-rekannya yang hilang. Pesawat yang mereka tumpangi jatuh ke laut dan beberapa temannya tewas. Ia, Phil, dan Meg selamat. 47 hari mereka terombang-ambing dalam perahu karet di lautan lepas. Sambil menantikan penyelamatan, temannya Meg mati dalam kelaparan. Memang akhirnya Louis dan Phil bisa selamat sampai ke pantai, tetapi yang menyelamatkan adalah kapal tentara Jepang yang membawa mereka keluar dari laut dan menuju ke pantai. Penyelamatan tentara Jepang ini menjadi awal mimpi buruk mereka. Mulai dari kelaparan, penyakit, trauma psikologis, pelecehan, dan penyiksaan oleh tentara Jepang adalah makanan mereka setiap hari. Satu kondisi yang tidak bisa kita bayangkan. Salah satu dari sedikit hal yang membuat Louis bisa bertahan dari siksaan yang begitu kejam, yang begitu mengerikan, adalah bermimpi untuk bisa membunuh para penyiksanya. Setelah Jepang kalah dari perang, ia bisa kembali ke California. Ia memang bebas dari siksaan tentara Jepang, tetapi sesungguhnya sekarang ia masuk dalam sebuah penjara yang baru, yaitu stres pasca trauma. Selalu bermimpi buruk, dan alkohol yang memang sudah dinikmati sejak dia kecil. Atas desakan istrinya, ia terpaksa menghadiri sebuah kebaktian penginjilan yang diadakan di LA pada tahun 1949 yang kemudian membawanya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Sungguh suatu hal yang mukjizat, tak terbayangkan. Louis bisa lepas daripada penjara barunya. Bahkan dia bisa mengampuni para penculiknya, orang-orang yang dia mimpikan setiap hari untuk dibunuhnya. Dia bahkan berkesempatan untuk melakukan napak tilas ke Jepang, bertemu dengan beberapa orang yang pernah menyiksanya, dan melepaskan pengampunan sambil membawa kabar kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus. Tahun 1988 di Nagano, dia diberi kehormatan untuk membawa estafet obor Olimpiade di usia yang ke-81. Saudara, kisah yang mengharukan dan penuh inspirasi ini memaparkan kepada setiap kita satu fakta, bahwa perubahan hidup dapat terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, ketika kita mau berdamai dengan hati kita dan mau melakukan rekonsiliasi dengan masa lalu kita. Bukan dengan kekuatan diri sendiri, tapi kalian kekuatan daripada anugerah Yesus Kristus. Saudara, tidak ada yang bisa berharap lepas atau mampu lepas lolos dari siksaan seperti yang dialami oleh Louis, apalagi bisa pulih daripadanya. Saudara, Efesus pasal 4 ayat 31 hingga 32 berbunyi demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang daripada kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, di Minggu Paskah ini kita diajar untuk belajar mengampuni orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Kita mengundang Yesus untuk boleh memulihkan kepahitan, kemarahan, kegeraman dalam hidup kita. Tentu itu butuh waktu dan campur tangan Yesus Kristus
dan kemauan dari diri kita untuk bergerak maju melampaui segala luka, penderitaan, penyiksaan yang kita alami. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin.